Halo Cancer, apa kabar kalian? Sekarang aku ingin membacakan untuk cinta kamu dari tanggal 1 hingga 10 September 2022. Temanya adalah berhati-hatilah. Cancer, berhati-hati ya. Berhati-hati bukan melulu mengenai cinta, tapi kita akan lihat dulu berhati-hatinya mengenai apa. Kita akan lihat di sini berhati-hati mengenai apa di sini. Ada kartu clover, kartu fish, dan ada kartu whip. Ya. Yang aku bisa lihat di sini ada clover, fish, dan whip. Ini terkait dengan keuangan kamu. Maaf ya kalau ada backgroundnya, anak aku sedang naik jendela ruangan aku. Ada fox, ada clouds, dan ada kartu stars. Hati-hati di sini ya, ada mungkin orang yang kamu anggap mencintai kamu bisa jadi ya berbalik untuk memanfaatkan kamu. Kamu harus hati-hati di sini karena aku ngelihatnya kamu ada tekanan dari masalah ekonomi juga, dan dengan siapapun kamu bertemu, ini hati-hati karena ada pemanfaatan ke arah sana, ya. Jadi kalau aku bilang di sini ya maksudnya bukan dalam jumlah uang yang banyak gitu loh, tetapi kamu mendapati tekanan bahwa seseorang ini memanfaatkan kamu untuk hal tersebut. Kita lihat lagi di sini. Secara body, kamu cinta sama orang ini. House. Dan ada kartu lili. Kamu di sini kayak berharap supaya ya hubungan ini itu tidak menjadi racun buat kamu ya. Kamu selalu memberikan sebuah petuah baik sama dia. Dan di sini dia energinya tuh trickery gitu loh. Hati-hati. Ya. Ada yang menggoda, ada yang ya macam-macam lah. Dan dia di sini akan sempat tergoda. Kamu harus waspada ya, teman-teman. Kenapa? Sebenarnya kalau aku lihat ada house, ada ship, ada heart. Ya mungkin ada beberapa di sini yang jaraknya tuh LDR atau lain-lain. Ya, jaraknya LDR dan lain-lain, tetapi di sana juga dia ada trik. Nggak semuanya jujur mengenai kehidupannya dan lain-lain. Aku melihat ini long distance love atau cinta yang jarak jauh. Kalau misalnya tidak jarak jauh, berarti dia adalah rekan kerja kamu, bisnis trip, atau bisa jadi lebih seperti kayak kamu jaraknya sama dia jauh gitu, rumahnya atau apapun itu. Di sini ada trik ya teman-teman, karena aku lihat ada kartu fox dan ada kartu house gitu loh. Jadi hati-hati, apa yang sudah kamu bangun, atau ketika kamu sudah menikah dengan orang ini dan orang ini posisinya lagi jauh sama kamu, hati-hati. Karena ada yang nanti bakalan mengkhianati atau apapun itu. Sementara kamu di rumah ini menunggu dia dengan penuh cinta. Ya, ini harus hati-hati. Buat kamu yang baru pacaran, yang LDR juga harus hati-hati. Kenapa? Karena ya ternyata dia kayak menunda-nunda aja. Ada kartu sun, bird, dan mice. Ada letter, fish, dan ada kartu key. Di sini kalau aku bilang letter, fish, dan key itu artinya apa?
Dia mau ngabarin kamu bahwa dia di sini memiliki kebebasan, ya, atau ingin mendapatkan, ini ada wish ya, ada keinginan untuk materi gitu. Ya, jadi kamu harus hati-hati karena ini caution. Bisa jadi ketika dia janji mau ketemu sama kamu, tiba-tiba dia bilang aku dapat big opportunity di sini sehingga aku tidak bisa ke tempat kamu dan lain-lain. Ya, kamu harus berjaga-jaga. Itu kenapa? Karena ada yang dia ini tidak 100% benar. Ya. Nanti juga akan terbuka dan mungkin ya kamu komunikasi sama dia itu seakan kayak mental ya teman-teman, kayak tidak berguna gitu loh. Dikala kamu mau komunikasi sama dia, aku ngelihatnya kayak dia bilang tuh just keep it for yourself gitu. Aku juga bisa ngelihat di sini energinya kenapa harus berhati-hati, dikarenakan memang ini ada trik ya. Ada sesuatu yang mau dia jalankan, yang tadinya dia ragu menjalankan ini, namun akhirnya dijalankan juga. Hati-hati ya. Ada penghambat. Jika kamu sudah menikah, maka bisa jadi ini terkait dengan komitmen kalian yang mungkin agak mundur. Jika mau menikah ada komitmen yang mundur dikarenakan dia dapat opportunity lain sehingga memundurkan itu semua, perencanaan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kalian sudah menikah, berhati-hati bahwa dia akan mengkhianati kepercayaan kamu, ya. Gitu. Kalau yang pacaran juga sama, akan mengkhianati sebuah kepercayaan kamu dengan dalih-dalih dia business trip and then find new love. Gitu. Ya, dimana dia LDR, dimana dia bekerja, please, sesekali lah kamu ngunjungin dia juga. Jangan cuma percaya aja, tapi kamu kunjungin dan lihat sendiri keadaannya. Kenapa? Ya, bukan maksudnya kita untuk curiga yang berlebihan. Bukan aku minta kamu untuk suuzon dengan dia gara-gara pembacaan aku. Tetapi please, kindly check and recheck ya. Kalau misalnya aku salah ya nggak apa-apa. Karena sifatnya ini general dan tidak harus selalu resonate dengan kamu. Lalu kita cek lagi di sini untuk nasihat cintanya. Kamu mungkin tidak harus selalu mengerti mengapa semua ini terjadi. Dari yang hubungan kamu baik-baik saja, tiba-tiba ada jet, ada gangguan, itu akan mendorong kamu ya mencapai spiritual yang lebih baik lagi, dan kamu akan mendapatkan blessing dari semesta dengan cara mengungkap sesuatu yang memang tertutup gitu. Jadi kamu nggak usah terlalu sakit. Kadang-kadang kita kalau mengetahui keadaan kita nggak usah denial. Jangan menanyakan kenapa orang ini jahat sama aku. Jangan tanyakan kenapa dia tega gini sama aku. Tapi ya mungkin itu dia sudah tega, namun waktunya belum aja. Dan sekarang ini adalah waktunya dia untuk tega sama kamu. Orang jahat itu selalu punya rencana, teman-teman. Ya. Apalagi orang jahat yang pintar, itu selalu punya rencana. Masalahnya menjalankan rencananya itu tergantung kapan dia mau jalankan, ya kan? Pasti semuanya awalnya tuh kayak berkedok, nanti juga kebongkar. Semua kan begitu. Gak ada yang begitu, kecuali dari awal dia sudah rampok gitu, sudah nodong gitu. Tapi kan orang di sini tuh dia trik, bermain pikiran kamu, bermain perasaan kamu dan lain-lain. Jadi kalau aku bilang
Kapankah orang itu mulai jahat? Ya memang sudah ada niatan jahat sama kamu, cuman ya belum dijalankan. Makanya kadang-kadang kita tuh tidak boleh menutup mata untuk mengerti sesuatu, dan segera hal ini akan terreveal. Kalau dia bohong sama kamu, ini akan direveal dari tanggal 1 sampai 10 September 2022. See you, see you, Cancer. Bye.